Baca Buku Channel. Media baru dan nasionalisme anak muda, pengaruh penggunaan media sosial, good news from Indonesia terhadap perilaku nasionalisme. Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, salah satunya bagi masyarakat Indonesia. Berbagai kebutuhan hidup seperti alat komunikasi, akses informasi, belanja, alat transportasi, maupun alat pembayaran lainnya bisa dilakukan melalui media baru. Internet merupakan media baru yang muncul setelah media cetak dan media penyiaran. Di Indonesia, pengembangan infrastruktur internet dimulai sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini penggunaannya terus meningkat. Wilbur Scrum menyebutkan bahwa masyarakat dan komunikasi adalah kata kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Menurutnya, masyarakat tidak mungkin terbentuk tanpa adanya komunikasi, begitu juga sebaliknya. Tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin juga dapat mengembangkan komunikasi. Pola komunikasi ini kemudian dalam industri budaya dikemas dalam berbagai aneka bentuk yang disebut sebagai media massa. Media massa berawal dari media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak keemasan di abad 20 hingga dikenal sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad 21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada khalayak. Hal inilah yang mengawali konsepsi ihwal media baru. Di tengah derasnya arus informasi yang tersebar melalui media baru, kebenaran informasi menjadi bias dan kerap mengambang. Tak heran bila berita-berita bohong atau hoaks belakangan ini kerap menjadi diskursus publik. Fenomena ini menjadi sesuatu yang merepotkan karena realitas sosial dikonstruksi atas realitas media. Kecenderungan munculnya berita hoaks adalah bagaimana produksi dan distribusi berita atau informasi telah mengalami pergeseran. Apabila tadinya produksi berita sangat eksklusif dan hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tertentu, maka sekarang proses produksi berita dan manipulasi berita menjadi semakin mudah. Selain itu, tren jurnalisme negatif juga menjadi titik di mana media massa dapat mempengaruhi opini publik. Berita-berita seputar korupsi, kericuhan politik, kriminal, bencana alam, dan sebagainya menjadi komoditas bagi industri media massa. Seperti yang disinggung oleh John Tierney di The New York Times edisi 13 Maret 2013, bahwa pandangan umum dalam dunia jurnalistik adalah bad news sells. Semakin berdarah, semakin bernilai. Meski demikian, di Indonesia terdapat beberapa situs media baru dengan spirit membangun, di antaranya seperti Change.org, kitabisa.com, indorelawan.org, goodnewsfromindonesia.id, dan lain sebagainya. Situs Change.org, setiap orang di mana saja memulai kampanye, memobilisasi pendukung, dan bekerja dengan mengambil keputusan untuk mencari solusi. Pada digital ini memungkinkan terjadinya proses demokratisasi guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada situs indorelawan.org memungkinkan siapa saja menjadi relawan atau pekerja sosial sebagai usaha dalam membuat Indonesia menjadi lebih baik.
Indorelawan.org mempunyai misi untuk membuat kolaborasi antara relawan dan komunitas dengan misi sosial menjadi lebih mudah. Pada situs kitabisa.com menyediakan wadah dan teknologi online bagi individu, komunitas, organisasi, maupun perusahaan yang ingin menggalang dana dengan membuat halaman donasi online untuk beragam tujuan sosial, personal, kreatif, dan lainnya. Sedangkan Good News from Indonesia merupakan portal berita yang menyajikan kabar-kabar baik dari Indonesia. Good News from Indonesia berkomitmen untuk terus menyebarkan konten positif dan menginspirasi melalui kabar baik yang dihimpun dari berbagai sumber dan diolah menjadi beragam produk kreatif. Good News from Indonesia diluncurkan pertama kali pada tahun 2008. Good News from Indonesia memiliki beragam media sebagai gerakan yang digunakan seperti website, Twitter, Facebook, Instagram, majalah, dan merchandise. Dari situlah penulis tertarik untuk meneliti situs Good News from Indonesia sebagai subjek penelitian dari berbagai alternatif situs media baru yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, situs GNVI belum pernah dijadikan sebagai subjek penelitian tentang nasionalisme. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Zahra dan kawan-kawan mengenai pengaruh media film perjuangan terhadap sikap nasionalisme siswa SMA Selamat Pagi Indonesia Malang menyebutkan bahwa media film perjuangan berpengaruh terhadap sikap nasionalisme siswa. Sikap nasionalisme yang dimiliki oleh siswa SMA Selamat Pagi Indonesia sebelum diberikan perlakuan adalah sangat baik dengan presentasi 62,12%. Sedangkan setelah diberikan perlakuan sikap nasionalisme, siswa adalah sangat baik dan persentase 81,82%. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Agus Effendi dan kawan-kawan mengenai analisis pengaruh penggunaan media baru terhadap pola interaksi sosial anak di Kabupaten Sukoharjo menyebutkan bahwa tingkat penggunaan media baru di kalangan anak usia 8-12 tahun di Kabupaten Sukoharjo dalam kategori sedang yaitu 1,89 dan interaksi sosialnya dalam kategori tinggi yaitu 2,45. Asumsi yang menyatakan bahwa semakin tinggi penggunaan media baru, maka interaksi sosial anak akan cenderung semakin rendah dapat diterima kebenarannya dengan koefisien korelasi sebesar 0,54 pada derajat kebebasan 0,05 atau tingkat kepercayaan senilai 95%. A. Media baru. Media menurut Association for Educational Communications and Technology, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sadiman, adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Secara garis besar dilihat dari bentuknya ada 3 jenis media massa, yakni media cetak, media penyiaran, dan media online. Dalam konteks ini, media online adalah bagian dari media baru. New media atau media online sendiri didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital. Definisi lain media online adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Artinya, terdapat konvergensi media di dalamnya, di mana beberapa media dijadikan satu. Kajian media baru merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Pierre Levy, mengemukakan bahwa media baru merupakan gagasan mengenai perkembangan media. Dalam teknologi media baru, terdapat
terdapat dua pandangan. Pertama yaitu pandangan interaksi sosial yang membedakan media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy memandang World Wide Web sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel, dan dinamis yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis dengan pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. New media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Sementara itu, Martin Lister dalam bukunya yang berjudul New Media: A Critical Introduction, ada 6 karakteristik dari media baru, yaitu bersifat digital, interactivity, hypertextual, network, virtual, dan simulasi. B. Nasionalisme. Menurut Mustari, bangsa atau nation adalah kumpulan manusia yang sama bahasanya, sama adat istiadatnya, sama asal-usulnya, sama kebudayaannya, senasib dan sepenanggungan, dan tempat kediamannya atau negaranya pun sama. Nasionalisme secara umum melibatkan mengidentifikasi identitas etnis dan negara. Adanya nasionalisme, rakyat dapat meyakini bahwa bangsanya adalah sangat penting. Nasionalisme juga merupakan kata yang dimengerti sebagai gerakan untuk mendirikan atau melindungi tanah air. Dalam banyak kasus identifikasi budaya nasional yang homogen itu dapat dikombinasikan dengan pandangan negatif atas ras, budaya, atau bangsa lain atau asing. Menurut Smith, nasionalisme adalah ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. John Bewley mengkategorikan nasionalisme sebagai bentuk dari politik. Tema nasionalisme digunakan untuk pergerakan politikal dalam mencari atau mempraktekkan kekuatan negara dan keadilan dengan pemikiran para nasionalis. Menurut John Hutchinson, nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik, karena dia berakar pada etnisitas dan budaya. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superficial, karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan. Pada sudut pandang ini, gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Menurut Ben Anderson, definisi bangsa dapat dimengerti sebagai suatu komunitas yang dibayangkan sekaligus sebagai terbatas maupun berdaulat. Anderson menguraikan juga bahwa bangsa itu dibayangkan karena anggotanya tidak akan pernah mengenal satu dengan yang lain. Tetapi dalam benak tiap anggota hidup satu bayangan mengenai keterkaitan antara mereka. Selanjutnya, bangsa itu dibayangkan sebagai sesuatu yang terbatas. Pasti ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain dan sebagai berdaulat. Karena negara adalah lambang kebebasan yang diimpikan setiap bangsa. Selain itu, menurut Anderson, bangsa itu dibayangkan sebagai satu komunitas karena lepas dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin secara nyata ada. Bangsa selalu dibayangkan sebagai persaudaraan yang horizontal dan mendalam. Anderson menganalisis lahirnya nasionalisme secara historis
yaitu runtuhnya dua sistem budaya yang pernah ada di dunia, ranah religius dan ranah dinastik. Menurut Anderson, perlahan-lahan sejak abad ke-17 dan ke-18, kedua sistem ini mengalami kemerosotan. Keduanya menjadi penting bagi perkembangan bayangan tentang bangsa. Selain dua sistem budaya itu, transformasi pemahaman atas waktu juga menjadi penting atas kelahiran komunitas yang terbayang sebagai bangsa-bangsa. Selain memilih mengajukan struktur dasar dua bentuk pembayangan, yang pertama berkembang di Eropa pada abad ke-18, yakni novel dan surat kabar, yang selanjutnya disebut sebagai kapitalisme cetak. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan warga negara yang secara bersama-sama mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa yang terdiri dari keberagaman bangsa, ketahanan bangsa, cinta tanah air, patriotisme, bela negara, mentaati UUD 1945, mempertahankan NKRI, dan merawat Bhinneka Tunggal Ika. C. Anak muda sebagai konsumen budaya. Artikel ini memfokuskan anak muda sebagai subjek konsumen budaya. Perspektif budaya memfokuskan kajian pada bentuk-bentuk budaya kaum muda, khususnya terkait dengan musik dan fashion, serta gaya hidupku dengan menggunakan metode etnografi. Sejak tahun 1970-an, pemuda menjadi sasaran empuk di media massa sebagai konsumen potensial. Sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk mendepolitisasi pemuda, ide-ide dan kategori baru pemuda diperkenalkan, seperti pengertian remaja. Perbedaan dengan pengertian pemuda yang problematis, remaja mempunyai konotasi selera, mode, musik, dan bahasa anak muda tersendiri. Meski demikian, artikel ini tidak memfokuskan bagaimana negara mengkonstruksi pemuda. Sebaliknya, anak muda sebagai konsumen budaya mempunyai pilihan-pilihan alternatif dalam menentukan praktek sosialnya yang dilanggengkan melalui gaya hidup. Dalam konteks ini, anak muda dimaknai sebagai konsumen budaya pada media sosial situs Good News from Indonesia.